melaksanakan mengantar pengantin laki-laki dari desa Marga Mulia atau tambahan tidak ada halangan suatu pun apa-apa. Sholawat beserta salam kami sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Bapak Ibu terutama dari pengantin perempuan yang saya hormati, yaitu saya mohon maaf ya kepada yang menyampaikan tadi, walaupun saya itu orang Jawa tetapi tidak begitu mudeng tadi yang disampaikan ya, tapi karena terakhirnya itu dia itu duduk ya, saya terima apa HP-nya itu, apanya itu mic-nya ya. Jadi mohon maaf ya Mas ya, walaupun orang Jawa tapi nggak pinter yang disampaikan Mas tadi, orang meniko itu nggak payah itu. Kemudian saya atas nama mewakili pengantin laki-laki, yaitu mewakili Bapak Wagio sekeluarga, yang mana pada pagi menjelang siang ini alhamdulillah selesai melaksanakan akad nikahnya anaknya. Ini saya tengok tadi Pak Wagio pun nggak nangis ya. Biasanya kalau anaknya itu sudah dibilang sah gitu, tapi entah saya tadi cerita sama Pak Kiai Kanapi entah bagaimana belum dengar sahnya itu, mungkin nggak di speaker gitu ya. Alhamdulillah beliau sudah bunga, sudah senang bahwa anaknya yang bernama Fauzan alhamdulillah pagi ini sudah diakad nikahkan dengan lancar. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama pesan yang tak terhingga, mulai dari penyambutannya sampai siang ini, memang belum kalau makannya ini kan belum jam berapa Mas? Ya ini ya belum ya, tapi ya saya anggap bahwa mulai penyambutan sampai tempat hidangan saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan ini adalah menjadi amal bagi khusus orang tua perempuan. Amin amin Allahumma amin. Dan begitu pula apabila ada hal yang kurang berkenan, karena rombongannya ini tadi banyak gitu ya. Kalau mobilnya kurang lebih 20 kata Pak Kiai. Kalau Pak Kiai kan ini enggak bohong lah namanya Pak Kiai. Jadi 20 mobil. Jadi tadi saya pun hampir ketinggalan karena saya kenalkan sekaligus sama tuan rumah saya agak jauh sendiri, yaitu di Kota Lama. Tetapi walaupun jauh, saya ini adalah orang tambahan. Karena kemarin itu pernah upacara 17-an itu tidak saya hitung-hitung, tahunya ada orang dekat saya, Pak aku wong tambahan gitu. Ya. Jadi alhamdulillah pagi ini semuanya sudah lancar dengan baik, dan mohon maaf apabila ada kesalahan Mas ya, karena namanya orang sebanyak ini ya, baik ucapan, hidangan, tempat dan lain sebagainya yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu pengantin perempuan. Kemudian yang selanjutnya pesan Pak Wagio untuk menyerahkan anaknya, yang mana biasanya disebut dari penyerahan pengantin laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya serahkan sepenuhnya kepada anak kami Fauzan, baik kekurangannya maupun kelebihannya saya serahkan kepada Bapak tuan rumah ini
Yang pertama adalah karena anak kami ini masih muda. Bahasa Jawanya itu jehnom ya Mas. Ijehnom masih ting ting gitu, belum pernah nikah. Dan nikah sekali, jadi belum berpengalaman. Maka kalau ada hal-hal yang tidak cocok, khusus kepada keluarga sini dan umumnya kepada masyarakat di Pasir Pengarian ini, Simpang D, ya mohon kepada Bapak tuan rumah Pak Legiran, ini Bapak yang mewakili, tadi lupa juga namanya, saya ingatkan Pak Legiran. Pak Legiran ini kebetulan namanya itu sama dengan kawan saya, Legirin kawan saya itu, ini Pak Legiran. Jadi saya serahkan kepada Pak Legiran untuk dibina apabila ada hal-hal yang saya sebutkan tadi, agar saudara Fauzan ini hidupnya di keluarga ini bisa selaras, tidak melanggar aturan-aturan yang di rumah ini. Begitu pula ada hal-hal yang kurang berkenan di masyarakat, kepada Pak Legiran mohon diingatkan kepada anak kami ini. Ya namanya saja baru, namanya pengantin baru itu biasa diingatkan kepada orang tuanya. Kemudian Pak Wagio tidak begitu saja menyerahkan secara utuh. Karena yang saya sampaikan tadi bahwa kedua mempelai ini adalah masih muda, maka Pak Wagio juga ikut membina, bukan diserahkan kepada Pak Legirin semuanya. Ikut membina kepada kedua mempelai ini, yang diharapkan Pak Legirin dan Pak Wagio, anak kita ini berumah tangga, sakinah, mawaddah, warohmah. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya karena termasuk kakeknya, ini khususnya berwasiat kepada cucu saya berdua. Ini karena ruangannya itu luas, sebelah sana pengantinnya nggak nampak. Ya khususnya kepada pengantin cucu saya berdua. Umumnya kepada pengantin apa Pak Yai? Nah ya pengantin yang lama-lama. Bahwa Imam Ghazali itu mengatakan bahwa rumah tangga itu kalau ingin sakinah mawaddah warahmah, garis besarnya kalau orang tambahan biar nyampe ke anak cucu, satu, rumah tangga kata Imam Ghazali itu sabar dan bersyukur, dua itu saja. Kalau laki-laki pas istrinya itu yang bersalah, laki-lakinya harus bersabar. Begitu pula perempuan, dan perempuannya syukur, laki-lakinya sudah bersabar, perempuannya alhamdulillah abang saya tidak ada masalah, walaupun saya tidak pulang setengah hari. Itu karena ini baru musim ya Bapak Ibu ya, baru musim. Orang banyak mengundurkan diri. Tetangga kita, tetangga rumah itu ada 3 atau berapa mengundurkan diri, tak kemana ke balik-balik. Di antara sabar dan syukur. Kalau pas perempuannya yang salah, laki-lakinya harus bersabar, perempuannya harus bersyukur. Ini saya pernah membaca ya Pak Kiai ya, membaca di internet. Kalau sekarang itu ilmu nggak susah, yang susah itu realisasinya. Membaca cerita, ada suatu cerita suami istri, suaminya ini kebetulan dapat istri yang cantik, paling cantik suaminya, istrinya itu. Kalau di sini kayak siapa ya? Kayak siapa pengantinnya mana ya? Nah kalau di sini nggak ada, sekarang di sini pun cantik-cantik semua.
istrinya paling cantik. Suaminya itu pendek, agak hitam tapi nggak seperti yang mik loh. Kalau yang mik itu walaupun hitam kan udah agak pendek, kemudian hitam, mukanya katakanlah pas-pasan. Suaminya pas-pasan. Kalau di sini kayak siapa ya? Oh, nggak ada sini, nggak ada. Suaminya paling jelek, pas-pasan wajahnya. Suaminya bersyukur punya istri yang cantik. Alhamdulillah, saya walaupun jelek dapat istri yang cantik. Kemudian pada suatu hari suaminya ini pergi kerja. Sopo mas kalau jamaah itu mas namanya? Sebelah sana. Nah, sebelah depannya Mas Surah ya, yang rajin jamaah sama saya itu. Dia adalah, saya lanjutkan tadi apa lupa. Yang cantik tadi, suaminya cantik, dia di rumah, kerjanya di rumah, masak, bersih-bersih, suaminya datang dapat uang banyak. Setelah uang banyak diserahkan, diasoi, inilah Pak Ji, kayak ini Mama ini dek, saya dapat uang banyak, diserahkan. Iya mas, terima kasih, taruh situ. Lain hari dia balik lagi merangkum. Terus setelah pulang ditanya, dek, uang yang saya serahkan kemarin untuk beli apa saja? Itu biasa laki-laki begitu itu. Terus suaminya tanya, istrinya itu loh, uang mana mas? Enggak, yang sebulan yang lalu itu kan saya serahkan uang satu asoi itu, banyaknya itu 25 juta. Jawab dia, aku lupa mas. Setelah diingat-ingat kembali, ternyata ingat dia waktu bersih-bersih, itu asoi dibuang ke tempat sampah. Untung musim hujan belum dibakar. Terus suaminya bilang begini, dek, coba cari di tempat sampah, tahunya ketemu. Apa suaminya bersabar, dapat istrinya cantik tetapi pelupa. Ya, istrinya pelupa itu sabar. Kemudian istrinya, alhamdulillah, dapat suami yang tidak ganteng, wajahnya cukupan tetapi tidak pemarah. Nah, syukur jadi. Tadi suaminya yang syukur dapat istri cantik, sekarang istrinya ganti syukur, walaupun istrinya agak hitam, tidak ganteng, tetapi tidak pemarah. Alhamdulillah. Jadi keluarga itu dua, sabar dan syukur. Dalam Al-Quran telah disebutkan. Ini sambil nunggu makan. Sudah siap makannya mas? Wah, belum mas. Sambil nunggu makan daripada nyanyi saja. Mas, keyboardnya siapkan. Bisa ngirimi lagi selawatan enggak nanti? Terakhir nyanyi. Kalau enggak, ya besok enggak diundang di tambahan. Ada pura kok mas ya. Saya lanjutkan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kata Allah bahwa suami itu adalah pakaian istrinya. Istri adalah pakaian suaminya. Garis besarnya. Ini kalau sudah siap nanti makanya bilang. Pakaian itu bawa Agus, istri kok Agus ini. Fauzan, istrimu itu adalah pakaianmu dan istrinya, suami adalah pakaian istrinya. Pertama gunanya pakaian. Sudah lama Pak Kiai. Pertama gunanya pakaian itu untuk menutupi. Apa singkat ceritanya? Bahwa suami itu harus berusaha nutupi kekurangan istrinya. Istri itu juga menutupi kekurangan suaminya. Ini ada di Al-Quran ini. Itu tugasnya, jangan kalau seperti orang jauh sana.
kejelekan istrinya disampaikan oleh orang lain. Itu tidak boleh. Contohnya, kalau ditanya Fauzan, istrimu pandai masak, kamu jawab, pandai mak. Istriku pandai ini Zan bisa mak, semuanya bisa. Istrimu itu marah apa enggak Zan? Tidak mak, dia senyum terus. Nah itu nutupi kekurangannya. Jangan sampai kekurangan istrinya diceritakan suami. Yang biasa cerita itu kalau di Kota Lama itu bapak-bapak apa ibu. Kalau di sana itu bapak-bapak, kalau di sini nggak ada. Makanya si ciwi-ciwi cerewet di Polanan. Kekurangannya itu ditutupi. Kalau soal kelebihannya banyak lebih. Dan kalau membicarakan kekurangan tidak selesai membicarakan kekurangan suaminya. Tidak selesai membicarakan kekurangan istrinya. Itu yang perlu diingat. Jangan pula membeberkan utawa memperbanyak panjang tidak boleh. Membeberkan kejelekan istrinya. Karena yang cantik itu pasti ada kekurangannya, yang ganteng juga ada kekurangannya. Insya Allah kalau saling tutup menutupi, walaupun sama mertuanya, itu adalah akan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi khususnya kepada Fauzan, umumnya kepada kita semuanya, khususnya lagi yang tukang ngomong. Bukan berarti yang tukang ngomong itu paden. Jadi artinya saling menutupi. Kemudian yang ketiga, karena ini sudah siap Mas. Enggak saya teruskan lah yang ketiga, satu saja. Pokoknya diingat-ingat itu nutupi kejelekan, nutupi kekurangan. Itu ada di Al-Quran tadi. Demikian, mohon maaf ya. Wes siap Mas? Wes. Tidak ada? Ya wes, gak usah kecinto. Jadi akan saya tutup dengan selawat tadi. Coba saya tutup dengan selawat. Kalau sudah megang mic ini nggak siap-siap loh Mas Surah. Jadi cerita ke YouTube tadi ya. Daripada nengok orang yang renang di Bali saja buat YouTube. Kalau YouTube saja itu Basori official, mengapa sedikit berkembangnya kurang? Namanya saja religi. Yang kalau yang agama ini yang nonton bisa dihitung jari. Saya kalau membuat YouTube itu yang membaca Al-Quran ya, kadang yang nonton itu 20, 15, tapi kalau yang renang di Bali itu sebentar itu 1 juta sekian. Setidaknya ngurangi, ya setidaknya ngurangi. Nah, hukum megami, ayo kita tutup dengan selawatan ya Mas. Pegel lah mau aku. Jajan Pak Kadun. Suaramu masuk. Ya? Suaramu masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta anta nur fawqa nuri. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghani. Anta miftahus suduri. Sekali lagi Bu. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habibi, ya Rusal Khafifaini, ya Muayyad, ya Ada semut tetangga. ya Imam al-Qiblatain, Oh, gak ketemu ketok. sallallahu Ikan super share apa iki? Super utamanya bondi, Bang. sallallahu ada yang datang, salam nasnya datang, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangannya, khususnya kepada tuan rumah. Loh, kok malah ada selawatan? Ya salahnya keyboardnya nggak ikut, dan ini bisa ganti juga. Ya promosi ini. Jadi saya sudahi dan sekali lagi mohon maaf pada bapak-bapak dari apa itu Demikianlah tadi. Terang tambahan. Ya. Engko wis awak ngomong di nomor diedit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken bumi pada